saya merasa bahwa agar memberikan dasar pengetahuan kepada siswa komunikasi Islam sekaligus mengembangkan kemampuan berbicara. Apakah ada kasus atau ada permasalahan ya Pak terkait dengan itu di lingkungan sekolah Bapak? Anak didik itu Bu, hampir rata kalau berbicara di depan ini kan kurang pede, kurang percaya diri dengan kemampuan yang dia punya. Makanya ini juga yang ingin kita kembangkan di penelitian kita, agar mereka ketika nanti berbicara di depan umum itu tidak merasa bosan atau minder dan sebagainya. Kenapa Bapak kaitkan dengan belajar kooperatif, kok enggak dengan yang lainnya? Iya, karena kan medianya dakwah, khutbah, kemudian tablik. Di dakwah inilah kita bisa menyampaikan, belajar coba menyampaikan. Begitu juga dengan khutbah, coba menyampaikan dari materi yang ada. Oke, terus ininya apa Pak? Alat ukur yang digunakan untuk mengukur itu apa? Instrumen yang digunakan apa? Instrumennya kita menggunakan ukuran bahwa tampilnya anak-anak ini ketika di depan kelas itu kurang berani bertanya kepada kita. Oke, kita lanjut lah ya Pak ya. Bapak membuat modul proyek tentang apa Pak? MPP5 atau PPRA-nya tentang apa? PPRA-nya tentang gaya hidup berkelanjutan, Bu, temanya. Mengolah sampah anorganik. Oke. Itu untuk ditujukan ke siapa? Ini ditujukan buat anak-anak dan kita harapkan nanti anak-anak itu bisa membuat dari sampah yang sudah kita pilah seperti botol plastik aqua itu akan kita buat sama anak-anak itu seperti bunga, bekerja sama dengan guru seni dan guru-guru yang lain bisa mengarahkan ini, dan bank sampah yang nanti membantu saya untuk mengolah ini dan mengarahkan anak-anak ini agar menjadi satu produk yang bisa bermanfaat dan berguna bukan saja untuk sekolah, kemudian dia bisa bawa ke rumah dan bisa menghasilkan nilai bagi anak-anak tersebut. Itu anak kelas berapa Pak? Kelas 11. Kelas 11? 11. Berarti SMP ya Pak? Coba SMA. Bapak bisa, SMA, oke, sorry. Oke, coba Bapak bisa ceritakan langkah-langkah Bapak di dalam merancang modul proyek tersebut. Oke Bu, saya coba jelaskan. Yang pertama alurnya adalah membentuk tim aktivitas, ya. Artinya kita merancang strategi yang akan kita buat. Kemudian yang kedua pengenalan. Artinya pengenalan terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Artinya ini memang di sekolah kami anak-anak yang minum dari botol plastik ini kalau satu hari itu hampir 3 botol. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Kemudian kontekstualisasinya permasalahan sampah yang menumpuk kalau kita biarkan akan menjadi banyak, lalu kita akan gunakan. Kemudian aksinya nanti ya itu tadi membuat proyeknya aku pakai itu nih tak kedongan kamu orang dirinya kedongan sekolah dan untuk masyarakat semalam bisa dia contohkan. makanya diulang kembali. Terus? Refleksi terakhirnya ya memberikan angket kepada peserta didik, apakah mereka suka, apakah mereka paham, apakah mereka senang, itu yang kita laksanakan.
Bapak mengajar materi apa, Pak? Materi ajar Bapak tentang apa? Khutbah, tablik, dan dakwah. Khutbah, tauhid, dan dakwah. Coba Bapak jelaskan teori belajar apa yang melandasi penyusunan dari rancangan modul ajar yang Bapak buat itu. Rancangan teori yang melandasi saya itu teori konstruktivistik. Ya, teori ini berfokus pada pembelajaran sebagai proses aktif di mana individu membangun pemahaman mereka sendiri dalam hal dakwah dan nanti. Punya, maaf Ibu punya Ibu Nauratul Husna, coba dimatikan mic-nya. Mic-nya dimatikan, Bu. Nggak mengganggu nih. Mic-nya dimatikan. Ina, matikan Mikrofon. mic-nya. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Punya Bu Nauratul Husna. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Oke, lanjutkan, Pak. Jadi ada berapa teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan modul ajar Bapak? Kalau nggak silap, yang saya buat ini ada 2, Bu. Sosial, karena nanti mereka terjun di masyarakat. Apa relevansinya teori belajar itu di dalam modul belajar Bapak? Bu, bisa diulangi, Bu? Atau kenapa Bapak menggunakan pendekatan teori belajar konstruktivisme dan Iya. sosial dalam penyusunan rancangan modul ajar Bapak? Ya, kita berharap mereka bisa bekerja sama nanti dalam sebuah tim kelompok, lalu bisa merumuskan apa yang mereka dapatkan agar mereka bisa membuat sebuah hal yang baru dalam proses pembelajaran kita. Mereka berani tampil dengan orang-orang terdekat, kemudian bisa bersosialisasi dengan masyarakat, menyampaikan apa yang baik yang sudah mereka dapatkan. Itu. Oke. Nah, di dalam membuat modul ajar itu kan tentu ya kita harus bisa melakukan pengembangan dalam pembelajarannya. Kira-kira usaha yang Bapak lakukan untuk bisa melakukan pengembangan pembelajaran itu apa aja yang dilakukan, Pak? Ya. Jadi memang yang kita coba berikan masukan kepada khususnya diri saya agar ini bisa menjadi baik. Kita mengarahkan anak-anak ya agar bisa membuat contohnya tentang khutbah. Jadi mereka bisa membuat, yang laki-laki ini membuat teks khutbah yang mereka ambil dari walaupun dari Google yang kita arahkan memang selama ini seperti itu. Mereka bisa membuatnya, lalu mereka bisa tampil nantinya di tengah-tengah masyarakat. Oke. Cara Bapak mengajar gimana? Kalau caranya ya saya menyampaikan sesuai apa yang ada di buku, kemudian pada alur pendidikan yang sudah ditentukan sama kita. Bapak menggunakan model ceramah? Enggak. Apa yang Bapak diskusi. buat? Iya. Modelnya itu diskusi, kemudian apa ya? Menampilkan kalau nama-nama ininya metodenya saya nggak berapa kali paham jujur Bu, tapi saya coba mereka aktif dalam kegiatan di kelas. Contohnya mereka bisa membuat khutbah itu, kemudian mereka bisa berani tampil, kemudian bagaimana mengelola kelompok, itu yang saya lakukan. Oke, Bapak tidak menggunakan perangkat yang lain? Nggak ada Bu. Nggak ada. Jadi Bapak hanya cenderung menggunakan diskusi atau ceramah gitu ya, Pak, dalam mengajar. Iya.
Oke. Nah, bisa Bapak jelaskan komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam modul ajar yang Bapak buat? Iya. Yang pertama ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, mungkin kemudian glosorium, dan yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka itu. Di dalam mengajar Bapak nggak menggunakan suatu media? Tidak. Tidak ya. Metode apa yang Bapak gunakan? Bisa dijelaskan? PBJL. Seperti apa sih PPJL itu? Proyek based learning artinya proyek yang menghasilkan anak-anak untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran kita. Enggak, saya ingin tahu bagaimana Bapak menerapkan itu di dalam konteks modul ajar Bapak. Oh, jadi memang di yang saya buat bagaimana anak-anak agar bisa aktif dalam membuat sebuah pembelajaran yang sudah kita rancang. Jadi memang kemandirian, kemudian tadi kebersamaan dengan kelompoknya ini yang kita bangun agar mereka punya kemandirian dalam memahami materi yang kita sampaikan. Oke, bagaimana cara Bapak mengupayakan materi yang Bapak sampaikan itu bisa mendalam pemahamannya dan ditangkap oleh siswa Bapak? Ya. Bagaimana upaya Bapak agar materi yang Bapak sampaikan itu bisa dipahami secara mendalam oleh siswa Bapak? Iya. Ya, kita lakukan dengan pendekatan anak-anak agar aktif dalam pembelajaran, baik melihat video visual yang mereka lihat nantinya yang kita tampilkan di dalam pembuatan media pembelajaran kita. Tadi Bapak bilang katanya nggak ada media. Sekarang Bapak bilang ada media. Yang benar yang mana nih? Tadi saya tanya Bapak nggak ada media, nggak pakai media. Sekarang Bapak bilang media. Bisa kasih contoh coba medianya kayak apa? Bisa ditayangkan Pak? Nggak ada pula medianya. Oke. Terus saya tidak melihat tadi dari penjelasan Bapak bahwa ketika Bapak membuat satu modul ajar itu ada instrumen yang digunakan untuk melakukan assessment. Apakah Bapak tidak membuat satu assessment? Membuat. Apa itu? Artinya assessment atau penilaian yang kita buat, ya, seperti latihan, kemudian ulangan dan lain sebagainya. Latihan itu masuk assessment apa, Pak? Latihan itu di sumatif. Sumatif. Gimana cara Bapak membuat tes sumatif? Ya. Artinya memberikan soal-soal yang ada pada materi.
Bisa Bapak contohkan? Contohnya, coba jelaskan apa pengertian dakwah. Coba jelaskan pengertian tabligh. Itu ya. Oke, cukup Pak. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya siapa ya?